Yo, halo semuanya, kembali lagi di channel Pixel Developer. Pada video kali ini kita akan membahas tentang display pada CSS ya. Jadi di sini pertama, kalau kita lihat di PowerPoint, ada display yang pertama adalah display block, yaitu membuat baris baru. Kalau kita lihat di sini elemen 1, 2, 3 itu dipisahkan antar baris. Jadi di sini ada elemen parent dan di sini ada elemen child. Maksudnya seperti ini. Jadi kalau kita membuat kotak segini misalnya ya, itu kalau kita buat elemennya itu menjadi display block, maka akan ke bawah juga nantinya, walaupun di sini masih ada sisa. Maksudnya seperti apa? Ya, untuk yang childnya ini mengikuti width dari parentnya itu sendiri. Nah, mungkin langsung kita coba saja di Visual Studio Code. Silakan kalian buka Visual Studio Code kalian, dan di sini saya seperti biasa sudah mempunyai index.html dan style.css. Nah, mungkin yang beda di sini saya sudah menyiapkan font ya. Jadi di sini Poppins font sudah ada family Poppins. Jadi kalau kalian ingin mengikuti saya, kalian bisa mencari di Google Font ya. Jadi ketikkan seperti ini Poppins Google Font. Kemudian di sini kalian copy saja yang ini ya, link yang ini. Kemudian kembali ke Visual Studio Code. Di sini mungkin saya hapus dulu dan pastikan di sini. Oke, jadi saya sudah memiliki fonts Poppin. Untuk cara memakainya, kita kembali lagi di Google Fonts. Di sini CSS rule to specify families ya, sudah diajarkan bahwa font family-nya itu kita harus menggantinya menjadi Poppins. Oke, kita lanjutkan saja di sini. Pertama kita linkkan terlebih dahulu untuk style CSS, style.css. Dan kita buat di sini untuk body misalnya, body karena kita akan memakai untuk semua konten, jadi kita tembak saja elemen body. Kemudian font family kita ganti menjadi Poppins ya, Poppins. Oke, Ctrl S, kita coba saja memakai font tersebut. Misalnya di sini saya membuat H1 Hello World. Oke, Ctrl S dan kita open in default browser. Nah, ini sudah berganti ya fontnya ya. Kalau kita comment yang di sini, Ctrl S dan refresh. Nah, seperti ini untuk font default yang Visual Studio Code berikan. Oke, di sini saya memakai font Poppin sekali lagi dan saya memberikan margin 50 pixel untuk ke tengah sedikit. Oke, ini cukup setidaknya. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang yang namanya itu adalah block ya, block. Nah, di sini untuk blocks, mungkin saya contohkan ada box ya. Seperti kemarin kita buat box, oke, width 100 pixel dan height-nya juga 100 pixel. Kemudian kita buat background color itu berwarna coral. Oke, Ctrl S, kembali ke browser dan refresh. Nah, seperti ini kira-kira tampilannya. Kita buat dua buah box ya, karena kita ingin melihat bagaimana, kalau kita lihat di PowerPoint kan yang sebelumnya itu ada beberapa elemen, ada 3 elemen itu, kemudian dia berbeda barisnya. Jadi di sini saya membuat 2 elemen saja untuk sebagai contoh. Kalau kita refresh di browser, nah kira-kira seperti ini. Nah, untuk melihat apa display property yang diberikan oleh Visual Studio Code, kalian bisa inspect elemen dan kalian bisa arahkan kursor kalian ke box tersebut. Nah, di sini kita kemarin sudah belajar tentang box model ya, serta margin dan padding. Nah, kalau kita scroll ke bawah lagi, di sini ada display block. Oke, display block. Nah, kalau display block itu bakalan membuat baris baru ya. Kalau kita lihat di sini, padahal di sini kalau kita lihat width-nya itu masih lebar ya. Lebarnya itu masih memiliki kosongan. Tapi elemennya itu berada di baris bawah. Kira-kira seperti itu untuk yang block. Oke, kita lanjutkan ke yang selanjutnya adalah inline block ya. Kalau yang sebelumnya adalah block, itu membuat baris baru. Kalau inline block, dia berada di suatu baris yang sama. Nah, kita contohkan langsung saja seperti yang tadi. Nah, di sini kita akan melanjutkan seperti yang tadi ya. Kita buat BR untuk, mungkin saya buat seperti ini dulu, HR, biar kalian mengerti apa itu fungsi BR. Nah, kalau HR1 saja ini agak kurang space-nya ya, jadi saya buat BR untuk membuat barisnya itu ada space-nya sedikit. Nah, ini sudah ada space-nya sedikit ya untuk garisnya. Oke, lanjut kita mungkin copy saja H2 ini, kita taruh di bawah. Yang kedua adalah inline block. Oke, inline block. Nah, untuk inline block ini, mungkin di sini saya menambahkan sebuah property untuk box. Jadi kita kopikan saja yang box, boleh. Kopikan, kemudian kita buat 2 ya. Nah, di sini saya ingin menambahkan inline block. Nama kelasnya ya. Jadi di sini ada kelas inline block. Jadi kita buat .inline blocks, .inline block, bukan blocks ya. Oke, di sini inline block saya membuat display inline block.
Oke, Ctrl S dan kita lihat di browser. Nah, kalau kita lihat di sini kotaknya sudah berada di satu baris yang sama ya, karena inline block. Oke, seperti itu kira-kira untuk yang inline block. Yang selanjutnya adalah inline. Kalau kita lihat di sini inline, ya dia berada di baris yang sama. Tetapi apa perbedaannya dengan inline blocks ya? Mari kita bahas pada video kali ini ya. Oke, seperti biasa ya di sini saya membuat mungkin saya beritahu kepada kalian dulu elemen apa saja yang defaultnya adalah inline ya. Jadi misalnya saya buat span, di sini lorem 5 misalnya. Maka ketika saya save, sebentar kita buat judulnya terlebih dahulu. Ini judulnya untuk inline, oke. Kalau kita save dan refresh di browser, maka akan seperti ini tampilannya, oke. Kalau kita buat 2 span misalnya, Ctrl S dan refresh, nah maka akan berada di satu baris. Karena apa? Kalau kita inspect elemen dan kita arahkan kursor kita ke lorem ipsum ini dan kita lihat di sini displaynya, ya displaynya adalah inline ya. Nah, apa bedanya inline dan inline block? Oke, mungkin itu adalah pertanyaan bagi kalian untuk apa membuat inline block. Oke, jadi di sini kita mempunyai kelas inline block ya. Bagaimana kalau kita di sini membuat kelas inline saja, bukan inline block? Jadi untuk kelas inline, kita buat display inline. Oke, Ctrl S dan kita refresh di browser. Maka di inline block ini tadi tidak ada kotak. Kenapa? Karena sebagai catatan ini ya, inline itu tidak menerima width dan height. Oke, jadi seperti yang sebelumnya di sini misalnya lorem ipsum ini, kalau saya berikan width dan height mereka, jadi misalnya di sini saya buat kelas W100 misalnya untuk width 100, jadi misalnya di sini saya buat W100, itu adalah width 100 pixel. Oke, kembali ke browser dan refresh. Nah, maka tidak akan ada perubahan di sini. Kalau kita lihat ya di sini, dan di sini sudah ada width 100, tapi dia info seperti ini ya. Karena apa? Try adding display inline block or display block. Jadi kalau kita mau memakai width, bisa kita gunakan di inline block atau di display block, tidak di inline. Oke, seperti itu kira-kira kalau inline-nya biasanya inline ini teks ya, kecuali teks paragraf. Oke, seperti itu kira-kira untuk yang inline. Kita kembalikan lagi di sini, dan di sini saya buat inline block. Oke. Inline block. Refresh lagi, sudah seperti yang sebelumnya ya. Oke, itu untuk inline. Yang selanjutnya di sini yang tidak kalah penting adalah display untuk none ya. None itu ya seperti ini kira-kira. Tidak ada tampilan. Jadi di sini tidak ada tampilan 1, melainkan hanya ada tampilan 2 dan 3. Misalnya di sini saya membuat seperti ini saja. Oke. Ctrl C, kemudian di sini saya tambahkan BR dan HR. Ctrl V, di sini kita buat none. Oke, kita refresh dulu. Nah, ini masih ada 2 box ya. Jadi kalau kita buat di sini displaynya none, kita refresh, belum terjadi apa-apa karena kita belum mengasih style untuk none itu sendiri. None, misalnya display none. Ctrl S dan kembali ke browser, maka akan hanya ada satu kotaknya. Itu kira-kira untuk yang display dasar pada CSS. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih.